Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Rofiah, mahasiswa jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas 1A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan kegunaan aplikasi SPSS. Namun sebelum itu kita perlu mengetahui apa saja istilah-istilah yang kerap digunakan pada analisis dan statistik. Simak video saya berikut ini. Berikut ini adalah istilah yang sering disebut dan digunakan dalam analisis data statistik. Yang pertama adalah penelitian. Penelitian adalah aktivitas yang digunakan atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif dan rasional tentang sesuatu hal. Yang kedua adalah data. Data merupakan sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian dalam menggunakan parameter tertentu yang telah ditentukan. Misalnya, data jumlah penduduk, data berat badan, dan sikap konsumen, laporan keuangan suatu perusahaan, data tes, dan lain sebagainya. Jenis-jenis data sebagai berikut. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka tetapi berbentuk kata, kalimat, gambar, atau bagan. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Tipe-tipe data kuantitatif adalah sebagai berikut. Nomor 1 yaitu data nominal, adalah data hasil penggolongan atau kategorisasi yang sifatnya setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Yang kedua adalah data ordinal, yaitu data hasil kategori yang sifatnya tidak setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Yang ketiga adalah data interval, yaitu data yang bukan dari hasil kategorisasi dan dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Yang terakhir adalah data rasio, yaitu data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama. Data ini mempunyai nilai 0 absolut. Yang ketiga adalah variabel, yaitu suatu yang beragam atau bervariasi. Variabel sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu variabel tergantung, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Selanjutnya adalah variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya yang sifatnya berdiri sendiri. Yang keempat adalah populasi dan sampel. Populasi sendiri yaitu suatu kelompok atau kumpulan subjek ataupun objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Sedangkan sampel sendiri adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Yang kelima adalah analisis data, yaitu proses mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Berikut ini adalah jenis-jenis analisis data. Jenis-jenis analisis data adalah 1. Analisis deskriptif, yang menekankan pada pembahasan data-data secara sistematik dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Yang kedua, analisis inferensial, yaitu analisis yang menekankan pada hubungan antar variabel dengan melakukan pengujian hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian. Yang keenam adalah metode analisis data, dibagi menjadi dua. 1. Metode statistik parametrik adalah metode dengan menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, median, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah metode statistik non-parametrik, yaitu metode analisis data tanpa menggunakan parameter-parameter tertentu. Yang ketujuh adalah hipotesis, yaitu jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Dalam hipotesis terdapat dua hipotesis, yaitu hipotesis nihil, yang menyatakan tidak adanya hubungan antar variabel. Yang kedua, hipotesis alternatif, yaitu yang menyatakan adanya hubungan variabel. 8. Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi, dapat digeneralisasi. 9. Signifikansi, yaitu meyakinkan atau berarti. Dalam penelitian, signifikan mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi. 10 adalah probabilitas,
adalah peluang munculnya kejadian atau besarnya peluang melakukan kesalahan disebut taraf signifikansi. Selanjutnya adalah kurva normal. Kurva normal menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan HO. Yang terakhir ada degree of freedom, yaitu derajat ketergantungan banyaknya observasi dan banyaknya variabel independen. Berikut ini adalah sekilas tentang aplikasi SPSS. Pengertian SPSS sendiri adalah program atau software yang digunakan untuk olah data statistik. Dari berbagai program olah data statistik lainnya, SPSS merupakan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para peneliti. Dahulu, SPSS digunakan untuk olah data statistik pada ilmu sosial, sehingga kepanjangan SPSS sendiri ada Statistical Package for the Social Sciences. Tapi seiring berjalannya waktu, SPSS mengalami perkembangan dan penggunaan semakin kompleks untuk berbagai ilmu seperti ekonomi, psikologi, pertanian, teknologi, industri, pendidikan, dan lain-lain. Sehingga kepanjangan SPSS berubah menjadi Statistical Product and Service Solution. Program SPSS dibuat pada tahun 1968 oleh mahasiswa Stanford University. Saat itu dioperasikan pada komputer mainframe. Pada tahun 1984, SPSS muncul dengan versi PC, dan pada tahun 1992 tercipta untuk versi Windows. Setelah itu, SPSS terus mengalami perkembangan dan dari waktu ke waktu mengalami perbaikan dan penyempurnaan dengan munculnya versi-versi SPSS for Windows seperti 7, 8, 9, dan lain-lain. Langkah-langkah pengolahan data SPSS sendiri sangatlah praktis. Setelah data diinput pada SPSS, data editor, kemudian kita mencari alat analisis yang diperlukan, memasukkan variabel, dan lain-lain. Kemudian klik OK. Setelah itu, proses olah data dilakukan dengan sangat cepat, singkat, akurat, cermat, handal, dan muncullah output data. Analisis dengan program SPSS. Analisis yang dibahas pada buku ini lebih menekankan pada penggunaan metode statistik parametrik. Hal ini mengingat banyaknya analisis data pada mahasiswa menggunakan metode ini. Nah, sekarang kita sudah tahu apa saja istilah-istilah yang digunakan dalam analisis dan statistik, serta apa saja manfaat dan kegunaan aplikasi SPSS. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.